أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. InsyaAllah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan sejarah perjalanan seorang sahabat mulia, khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin atau pada pembahasan di mana ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi seorang khalifah, seorang kepala negara, seorang presiden yang memimpin kaum muslimin di saat itu, setelah meninggalnya, setelah mati syahidnya seorang pemimpin sebelumnya, orang yang termulia sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebagaimana kita ketahui beliau wafat, beliau mati syahid karena diserang, karena diterobos rumahnya, karena dikepung oleh beberapa orang dari kaum muslimin yang mereka memiliki pemikiran yang ekstrim, yang menganggap bahwasanya Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang tidak adil, seorang pemimpin yang curang, seorang pemimpin yang membagi-bagikan kekuasaan kepada keluarganya. Inilah tuduhan-tuduhan dan masih banyak tuduhan-tuduhan lainnya terhadap seorang sahabat mulia yang bernama Utsman bin Affan ini. Sehingga dengan tuduhan-tuduhan tersebut sekitar ada 2000 kaum muslimin ketika itu mengepung rumah Utsman, mengadakan demo, bahkan 40 hari lebih rumah Utsman dikepung. Tidak boleh ada makanan yang mengantar atau makanan yang masuk ke rumah Utsman. Nah, di saat itulah Utsman bin Affan wafat. Ketika wafat Utsman bin Affan digantikanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, pintu fitnah pertama sekali terbuka lebar pada kaum muslimin yaitu di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, pintu fitnah ini tidak terbuka, artinya masih tertutup rapat. Ketika meninggalnya Utsman bin Affan, fitnah-fitnah ini mulai terbuka. Artinya fitnah di sini adalah ujian besar terhadap kaum muslimin. Dan ujian besar terhadap kaum muslimin itu berada di kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadi 2 kali peperangan, dan peperangan ini bukan perang biasa. Dianggap oleh para ulama inilah perang saudara
yang menjatuhkan ribuan korban dari kaum muslimin. Tidak hanya kaum muslimin, bahkan ratusan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut berjatuhan, ikut gugur di peperangan tersebut. Dua peperangan ini, kata para ulama, yang pertama sekali terjadi adalah peperangan Jamal. Peperangan Jamal ini terjadi beberapa hari ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Perang Jamal ini dikatakan perang Jamal karena Aisyah radhiyallahu taala anha menggunakan onta di saat itu. Jadi Jamal itu artinya adalah onta. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menggunakan onta ketika beliau ingin beribadah haji. Jadi para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal mula Ali bin Abi Thalib ketika diangkat oleh para sahabat untuk menjadi khalifah tidak mau. Tidak ada sedikit pun keinginan beliau untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi terus didorong oleh beberapa sahabat karena kondisi keadaan negara kaum muslimin di saat itu sedang goncang setelah meninggal Utsman bin Affan. Jika kekhalifahan itu tidak segera diambil oleh Ali bin Abi Thalib, maka kepemimpinan akan diambil alih oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang berbahaya. Kata para sahabat, ayo Ali bin Abi Thalib segera ambil kepemimpinan tersebut. Wah tidak, saya tidak mau. Saya tidak merasa mampu untuk memikul beban yang berat ini, amanah yang begitu berat ini. Terus didorong oleh para sahabat, akhirnya para sahabat memaksakan diri. Kemudian secara langsung Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh para sahabat. Jadi tanpa ada persetujuan dari Ali bin Abi Thalib, semua para sahabat ketika itu menghadap kepada Ali dalam keadaan mereka membaiat Ali radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang sangat bagus sekali ketika Ali bin Abi Thalib ketika itu diangkat secara paksa oleh para sahabat. Karena juga para sahabat melihat Ali bin Abi Thalib lah yang berhak untuk menjadi presiden di saat itu. Tidak ada para sahabat-sahabat yang mungkin kedudukannya lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib dari segi ilmu, dari segi kedekatannya dengan Rasulullah, dan dari segi manapun tidak ada yang lebih berhak kecuali Ali bin Abi Thalib di saat itu. Dan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diangkat beliau mengatakan, wallahi inni la astahi minallahi an ubaya', demi Allah sungguhnya aku sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku dibaiat oleh kaumku. Artinya oleh para sahabat ketika itu, qauman qatalu rajulan qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali ada sekelompok kaum yang juga ikut-ikutan membaiatku, tapi sekelompok kaum tersebut ikut-ikutan juga dalam membunuh Utsman bin Affan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan ini pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ala astahi mimman tastahi minhul malaikah, tidakkah aku, kata Rasulullah, malu kepada sosok seorang laki-laki yang para malaikat malu kepadanya. Artinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ali diangkat menjadi pemimpin yang sah, kemudian ada tugas besar yang harus dilakukan oleh Utsman, di mana tugas besar ini juga menjadi sebuah tuntutan dari sebahagian besar kaum muslimin, yaitu agar mengkisos, agar menuntut balas siapa saja yang membunuh Utsman bin Affan, mereka harus dibunuh. Nah, tuntutan ini membuat sebuah beban besar bagi Utsman bin Affan. Yang pertama kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi beban besar Ali bin Abi Thalib adalah ketika keluarga Utsman bin Affan menuntut balas terhadap pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ketika meninggal dunia, tentu tidak ada para sahabat-sahabat mengetahui siapa secara jelas pembunuh Utsman. Karena ramai sekali, 2000 yang mengepung rumah Utsman. Dan yang menerobos rumah Utsman itu bukan 1-2 orang, bukan 3 orang. Bahkan kata para ulama mungkin puluhan orang. Tidak tahu siapa di antara 2000 itu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib
tidak mampu untuk menegakkan kisos ini kepada pembunuh-pembunuh Utsman, akhirnya berinisiatiflah Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dua sahabat besar, yaitu Thalha dan Az-Zubair. Thalha bin Zubair beserta dengan Aisyah berinisiatif untuk membantu Ali bin Abi Thalib ingin mencari siapa pembunuh Utsman agar segera dikisos atau dibalas. Karena dalam Al-Quran nyawa dibalas dengan nyawa, artinya nyawa dibayar dengan nyawa. Dan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ketika seorang dibunuh maka si pembunuh harus dibunuh lagi. Inilah hukum syariat Islam yang ditegakkan. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib belum mampu. Sebulan, 2 bulan, keluarga Utsman bin Affan tentu tidak rela. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah diangkat, sudah dibaiat, kenapa belum berusaha untuk mencari dan belum mendapatkan siapa pembunuh Utsman yang sebenarnya? Akhirnya Az-Zubair dan Thalha ketika itu menemui Aisyah. Aisyah di saat itu sedang ingin mengerjakan ibadah haji, berarti tidak ada di Madinah. Karena Ali bin Abi Thalib dibaiat ketika itu di Madinah. Setelah dibaiat Ali, Zubair dan Thalha pergilah safar mencari Aisyah di Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka mengerjakan ibadah haji. Setelah sampai di Mekah, selesai mengerjakan manasik haji, mereka mendapat sebuah sepucuk surat. Sepucuk surat itu diantara isinya adalah, wahai Aisyah, wahai Zubair, wahai Thalha, datanglah ke Basrah. Basrah ini sekarang daerah yang mungkin disebut dengan daerah Irak lah sekarang, Irak atau Iran. Basrah. Di Basrah ini ada sebagian kelompok kaum muslimin yang membuat surat. Padahal surat itu bukan dari Basrah, akan tetapi dari kalangan orang-orang munafik yang mereka pada posisi yang sudah tidak aman. Jadi orang-orang munafik, orang-orang khawarij, mereka sudah tahu posisi mereka sudah pada posisi yang tidak aman. Akhirnya untuk menghilangkan kekhawatiran itu, mereka ingin membuat sebuah makar adu domba antara kaum muslimin, yaitu dari antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan cara apa? Dengan cara menuliskan sebuah surat. Surat itu tentu berisi dengan cerita-cerita hoaks. Isinya semua hanya rekayasa untuk membuat makar saja. Dikirimlah surat. Isi suratnya, wahai Aisyah, wahai Zubair, Thalha, kami dari Basrah. Kami bisa membantu Anda untuk mencari siapa pembunuh Utsman sebenarnya. Dan kami juga mendapatkan ada beberapa orang dari pembunuh Utsman berada di Basrah atau berada di Irak ini. Karena kata para ulama yang 2000 jumlah dari orang-orang yang mengepung rumah Utsman ini dari daerah-daerah dari pelosok-pelosok dan masih muda-muda sekali. Masih gampang sekali untuk dipengaruhi. Masih gampang sekali untuk dicuci otaknya. Jadi sangat mudah sekali dipengaruhi oleh gembong-gembongnya orang-orang munafik. Dan berasal dari daerah-daerah, bukan dari kota, bukan dari Madinah, bukan dari Mekah. Kalau dari Madinah, dari Mekah tidak ada bergabung di 2000 ini, karena mereka paham betul siapa Utsman bin Affan dan siapa Ali bin Abi Thalib. Paham betul mereka. Nah, dari daerah-daerah inilah mereka terpengaruh dengan berita-berita hoaks tersebut. Nah, dari orang-orang dari Basrah ini tidak tahu menahu, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah mengirimkan surat itu. Dan ketika itu disambut hangat oleh orang-orang kaum muslimin dari daerah Basrah untuk membantu Aisyah dan Thalha beserta Zubair mencari pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi dikirimkan pula sepucuk surat kepada Ali bin Abi Thalib dengan isi, wahai Ali bin Abi Thalib, ketahuilah sudah ada sebagian kaum muslimin yang berani membangkang dan memberontak, membuat sekelompok yang mereka ingin memberontak kekhalifaanmu. Tentu dalam Islam tidak boleh memberontak, apalagi di dalam Islam ada dua pemimpin. Dalam sebuah hadis, kalau ada dalam Islam dua khalifah dalam satu zaman, maka satu khalifahnya harus dibunuh. Ini adalah syariat Islam. Tentu mendengar ucapan ini atau sepucuk surat ini, Ali bin Abi Thalib
ketika itu membuatlah sebuah pasukan kecil untuk dikirimkan ke Basrah. Dan di saat itu juga Ali ikut serta dalam pasukan ini. Siapa sekelompok kaum tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, Aisyah, ini adalah istri Rasulullah SAW. Kemudian Talha ini adalah sahabat dekat Ali bin Abi Thalib. Dan Zubair ini adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam ini adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib, sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Karena Zubair ini adalah putra dari Sofiyah. Sofiyah ini adalah bibinya Rasulullah dan bibinya Ali bin Abi Thalib. Artinya dengan Zubair ini mereka saudara sepupu. Nah, ketika dikirimkan surat ini kepada sang khalifah, wahai khalifah, ada sekelompok orang dari kaum muslimin ingin melakukan sebuah pemberontakan. Sebabnya apa? Sebabnya karena Anda tidak mampu untuk menjadi khalifah. Mencari pembunuh Utsman saja sampai 3 bulan waktu yang telah diberikan, Anda belum dapat menemukannya. Bukankah Anda telah berjanji bahwasanya ketika Anda setelah diangkat menjadi khalifah akan mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan? Kemudian telah berlalu 3 bulan tapi belum ada kelihatan janji tersebut terrealisasikan. Berarti berita ini sudah terlihat simpang siur. Ketika surat itu dilemparkan, diserahkan kepada Aisyah mendapatkan kabar bahwasanya akan dibantu oleh orang-orang Basrah untuk mencari pembunuh Utsman. Ketika surat itu dikirimkan kepada Ali, isinya berbeda lagi, bahwasanya Aisyah, Zubair dan Talha ingin memberontak. Nah, ketika para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah memenuhi panggilan kaum muslimin yang ada di Basrah. Aisyah radhiyallahu taala anha singgahlah di sebuah tempat. Sebuah tempat ini ternyata sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW masih hidup dan berkumpul dengan beberapa para istrinya. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma balagat miya bani Amir," kata Aisyah radhiyallahu taala anha, manakala aku sampai pada sebuah tempat namanya Al-Hawab. Nama tempatnya adalah Al-Hawab. Al-Hawab. Al-Hawab ini adalah tempat di mana yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara kalian nanti akan mendengarkan gonggongan anjing. Jadi salah satu dari kalian ini, istri Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah masih hidup, salah satu di antara kalian nanti akan bersafar, dan ketika kalian nginap di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Hawab, lalu kalian mendirikan kemah, di sekitar kemah kalian tersebut akan terdengarlah suara gonggongan anjing yang begitu banyak. Lalu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pergi bersama Zubair, bersama Talha untuk ke Basrah, mereka nginap bermalam di tempat Al-Hawab ini. Ketika Aisyah radhiyallahu taala ingin mendirikan kemahnya, terdengarlah suara anjing di sekeliling kemah tersebut sangat banyak sekali. Aisyah bertanya kepada Zubair dan Talha, "Ini tempat apa?" Kata mereka, "Ini adalah Al-Hawab." Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Ma azunnani illa raji'ah." Kayaknya aku pulang aja deh. Aku enggak mau melanjutkan perjalanan ini, kata Aisyah. Karena aku pernah mendengarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cerita yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang di antara kalian pasti menemui tempat ini. Kata Aisyah mengatakan, "Ma azunnuni illa raji'ah." Kayaknya anak pulang dulu deh. Enggak mau melanjutkan perjalanan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana, karena pernah Rasulullah menceritakan tempat ini. Kaifa bi ihdakunna tabahu 'alaiha kilab al-hawab, dan salah seorang di antara kalian akan mendengarkan adanya gonggongan anjing di al-hawab tersebut. Faqala Az-Zubair, Zubair mengatakan, meyakinkan, Zubair ini adalah sepupu Rasulullah tadi, meyakinkan kepada Aisyah, "Tarji'in, wahai ibunda, apakah Anda ingin pulang?" Tidak melanjutkan perjalanannya. Asallahu azza wa jalla an yuslih biki bainan nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempersatukan dua kubu kaum muslimin. Yang satu kubu ingin menuntut pembunuh Utsman agar diqisas, yang satu lagi
bahwasanya diperbaiki dulu keadaan negara. Keadaan negara ini belum stabil. Itu adalah kubu Ali bin Abi Thalib. Negara ini belum stabil, diperbaiki dulu. Nanti kalau sudah stabil betul-betul barulah kita cari pembunuh Utsman. Dari kubu keluarga Utsman, dan keluarga Utsman juga banyak mengatakan segera dicari pembunuh Utsman, karena pembunuh khalifah berbeda dengan pembunuh orang biasa. Jadi pembunuh khalifah ini harus segera dicari, harus ditindaklanjuti dengan segera, supaya orang tidak bermudah-mudahan untuk membunuh dan menteror para khalifah. Ini pendapat, sama-sama pendapat yang kuat, dan mereka sungguh orang-orang yang sudah sampai pada level ijtihadnya, karena mereka para ulama. Jika salah ijtihad mereka, mereka tetap mendapatkan pahala. Jika benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Artinya ketika seorang sampai pada level mujtahid, ketika dia berijtihad benar, dia mendapatkan 2 pahala. Ketika ijtihadnya salah, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Beda dengan ijtihad kita. Kalau kita berijtihad, kayaknya ini halal nih, kita belum sampai pada tahap itu. Kalau salah ijtihad kita dapat pahala atau tidak? Dapat? Tidak dapat. Kalau salah ya salah. Kenapa? Karena kita belum sampai pada level itu. Para sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim, 2 kubu yang saling berselisih pendapat, tapi di perselisihan inilah ada orang-orang munafik yang mengambil kesempatan untuk membenturkan 2 kubu ini. Nah, ketika itu para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Aisyah di tempat ini, yaitu disebut dengan Basrah tadi. Ketika itu Ali bin Abi Thalib pun sudah menyiapkan pasukan yang hampir lebih dari ribuan orang. Bahkan yang beserta dengan Ali itu ada 2.000 orang-orang munafik. Orang-orang Khawarij dan munafik sekaligus. Itu orang munafik saja 2.000, apalagi berapa lagi orang-orang yang mungkin setia dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika sampailah di sebuah tempat di Basrah, Ali bin Abi Thalib karena memang orang yang sangat pintar dalam segi agama dan jenius sekali, beliau tidak langsung mengerahkan tentaranya di saat itu untuk menyerbu Aisyah. Serbu Aisyah, serbu Thalha, bunuh semuanya. Tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dalam beragama, beliau mengutus 1 orang dari utusannya yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' bin Amr. Diutuslah kepada Thalha dan Zubair untuk bertanya, klarifikasi kalau bahasa kita mungkin. Untuk bertanya langsung, ada apa gerangan Aisyah, Thalha, Zubair berada di Basrah ini? Dijelaskanlah oleh Aisyah. Ketika itu ditanya oleh Al-Qa'qa' kepada Aisyah, wahai ibunda, karena memang semua para sahabat ketika itu memanggil Aisyah adalah ibunda, karena seluruh istri Rasulullah SAW adalah ibunda dari kaum mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Kata Al-Qa'qa' mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummah, wahai ibu. Ini penghormatan terhadap Aisyah. Ma aqdamaki hadzal balad? Apa yang menyebabkan Anda hadir datang ke negeri ini? Faqalat, lalu menjawablah Aisyah, ya bunayya, wahai anakku, al-islahu bainan nas. Yang kuinginkan hanya untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, keadaan manusia ketika itu, untuk mempersatukan kembali 2 kubu yang bersilang pendapat. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ketika mendengarkan jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha, masa legahlah Al-Qa'qa' ini dan segera menyampaikan jawaban ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib selama ini mendapatkan surat yang isinya hanya dusta dan bohong. Tidak terjadi peperangan di saat itu. Yang terjadi di saat itu di malam hari antara kubu Aisyah, dan Aisyah ini juga ribuan karena memang Aisyah ketika sampai di Basrah mendengarkan Ali menyiapkan beberapa ribuan tentara untuk menyerang Aisyah. Akhirnya orang-orang Basrah tentu menyiapkan persiapan juga, senjata dan para tentara-tentaranya untuk siap-siap membela diri. Nah, sesampainya di sana, alhamdulillah tidak terjadi peperangan tersebut.
Di malam harinya dua kubu ini saling ngobrol dengan obrolan yang sangat hangat. Di antara dua kubu ini mengerjakan sholat malam, terdengar suara lantunan Al-Quran dari dua kubu ini, sudah tidak masalah, tidak ada apa-apa karena sudah terjadi klarifikasi dan mendapatkan jawaban yang menenangkan. Namun lagi-lagi pihak yang ketiga, mereka pada posisi yang tidak aman. Jika dua kubu ini bersatu, tentu kubu yang ketiga ini pasti akan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib beserta dengan kelompok Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan dari 2000 orang-orang munafik, orang-orang khawarij ini tadi, mereka membuat makar. Kapan mereka melaksanakan makar tersebut? Di pagi hari sebelum sholat subuh. 1000 mereka utus untuk berada di pihak kelompok Ali bin Abi Thalib dan 1000-nya lagi berada di pihak Aisyah radhiyallahu taala anha. Seolah-olah pihak Ali bin Abi Thalib melakukan kecurangan. Karena sudah ada perjanjian di malam hari, sudah kita tidak ada masalah lagi, kita sudah damai, kita sudah bersaudara kembali dan tidak ada perselisihan di antara kita. Artinya sudah tenang, di malam itu sudah tidak ada tegang-tegangan lagi. Artinya tidak ada perkara-perkara yang membuat mereka harus bersikeras, bersitegang. Namun di subuh harinya dari kubu Ali terlihat menyerang kubunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa mereka yang menyerang? Orang-orang munafik yang 1000 orang ini. Dan yang 1000 ini seolah-olah pura-pura membalas. Ya, seperti terdengaran suara pedang, suara tombak, seperti orang yang berperang. Bisa dibayangkan di saat itu. Bukan 10 orang, bukan 20 orang. Kita kalau mengeraikan orang yang memisahkan ada 10 orang yang berantem saja, kita sendirian, bisa atau tidak, Pak? Mudah atau tidak? Sulit sekali. Ini bukan 10 orang yang berantem seolah-olah berantem, tapi mereka hanya sekedar pura-pura saja. Ini bukan 100 orang, ternyata 1000 lawan 1000. Sehingga ketika itu terpancinglah emosi dari kubu Aisyah, bahwasanya kubu Ali telah melanggar persepakatan yang telah disepakati di malam hari. Akhirnya apa? Semuanya mengambil senjata dan saling berperang. Ketika itu para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh korban yang begitu banyak. Ribuan korban yang ketika itu menjadi korban pada kejadian ini. Bahkan yang menyedihkan, di antara ratusan dan bahkan ribuan korban itu ada 2 sahabat yang mulia yang wafat dan mati syahid ketika itu. Siapa mereka? Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah 2 sahabat yang telah kita sebutkan, Az-Zubair dan Talha radhiyallahu taala anhuma, 2 sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya ada 10 sahabat yang masuk surga langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Di antara 10 sahabat itu adalah Zubair bin Al-Awwam dan Talha ini. Mereka wafat di peperangan tersebut. Nah, bagaimana dengan ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah ketika itu Ali bin Abi Thalib langsung mengamankannya. Langsung Ali bin Abi Thalib memerintahkan Aisyah untuk naik ke onta yang dikendarai oleh Aisyah, maka disebut dengan perangan onta atau perang Jamal karena Aisyah di perangan tersebut langsung naik onta lalu diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan dibawa langsung ke kota Madinah di saat itu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ungkapan Ali bin Abi Thalib ketika menyaksikan perseteruan 2 kubu dari kaum muslimin yang mereka saling bersaudara ketika itu. Bahkan bukan ada perbedaan yang mendasar, bukan. Perbedaannya hanya perbedaan dari segi ijtihad saja. Bukan perbedaan dari sisi akidah, bukan. Ijtihad saja. Namun bisa menyebabkan pertumpahan darah dari kaum muslimin, bahkan orang-orang termulia di saat itu dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk memisahkan, mendamaikan yang dalam keadaan peperang sedang berkecamuk
Ali bin Abi Thalib akhirnya menjerit-jerit untuk memberhentikan peperangan tersebut. Kan tapi tidak ada yang mendengarkan. Sehingga jatuhlah korban, setelah jatuh korban barulah mereka menyesal, menangis. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengucapkan sebuah ucapan, dan ucapan ini pernah dia ungkapkan kepada anaknya atau putranya yang bernama Hasan. Kata Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, laqad ra'aituhu ya'ni Aliyan. Kata Hasan mengatakan, aku pernah melihat Ali. Ali itu ayah saya. Kata Hasan, hina ishtaddal qital, manakala peperangan sedang berkecamuk. Yalujubi, dia datang kepadaku. Dia datang kepadaku mengadu. Wa yaqul ya Hasan, dia berkata, wahai Hasan, lawadattu anni muttu qabla hadha bi'20 sanatan. Aku sangat ingin sekali seandainya aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 20 tahun sebelum kejadian ini. Artinya kalau seandainya aku bisa, aku ini 20 tahun sebelum terjadinya ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar aku tidak menyaksikan kejadian yang sangat menyedihkan ini, peperangan antara kaum muslimin ini. Ini adalah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ini kata para ulama adalah penyesalan Ali bin Abi Thalib ketika melihat peperangan yang sedang berkecamuk yang beliau tidak mampu untuk mendamaikannya. Kemudian dalam ungkapan yang lain sangat banyak sekali. Di antaranya adalah seperti Zubair bin Al-Awwam ketika ingin mengangkat senjatanya, tapi di depannya adalah Ali bin Abi Thalib. Sedang berhadapan dua kubu, dan ini adalah tentu pembesar-pembesarnya. Kubu Aisyah pembesarnya adalah Thalha dan Zubair. Kubu Ali ya langsung Ali, khalifahnya. Ketika berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib sedang ingin mengangkat senjata, tapi senjata itu tidak berdaya, tidak mampu untuk mereka ayunkan. Akhirnya apa yang mereka lakukan berdua? Mereka ngobrol akhirnya, mengingat masa lalu. Ingat nostalgia ketika bersama Rasulullah SAW ketika mereka masih kecil. Ketika itu tentu Rasulullah SAW sering bersama mereka berdua, karena mereka inilah saudara sepupu. Rasulullah SAW bersaudara dengan Ali bersaudara dengan Rasulullah SAW pun bersaudara dengan Zubair. Mereka ini adalah sepupuan semuanya. Ketika mereka ingat-ingat cerita, akhirnya apa yang dilakukan Zubair masukkan kembali pedangnya ke sarungnya, lalu dia pun menepi, tidak berada di tengah-tengah kancah dua kelompok kaum muslimin yang sedang berseteru. Akhirnya dia menepi di sebuah pohon, ternyata diikuti oleh seorang khawarij. Ini mau kemana nih Zubair nih? Kenapa dia tidak jadi menebaskan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib? Dan Ali bin Abi Thalib pun tidak menebaskan pedangnya kepada Zubair. Akhirnya Zubair pun menepi di sebuah tempat, di bawah pohon, diikuti oleh seseorang. Ketika Ali bin Abi Thalib bersender di bawah pohon tersebut, itulah kesempatan orang khawarij ini untuk mengambil pedang dan langsung menusuk Zubair di saat itu, yang tidak ada persiapan untuk membalas, tidak ada persiapan untuk berhadapan langsung kepada orang khawarij ini. Lalu orang khawarij ini dengan senang hatinya mengadu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, aku telah membunuh Zubair, aku telah berhasil membunuh Zubair. Apa kata Ali? Sungguh kecelakaan sangat besar bagiku, karena kamu telah membunuh orang yang mulia di antara orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang pertama yang terjadi ketika awal-awal diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah presiden kaum muslimin di saat itu. Setahun setelahnya terjadi lagi peperangan saudara. Sekarang berbeda kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini selain beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Muawiyah ini adalah juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada wahyu Rasulullah, beliau termasuk juru tulis wahyu. Yang ketiga, dan ini juga termasuk keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ini adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Muawiyah ini juga adalah orang terdekat
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang terdekatnya Utsman bin Affan, saudara sepupunya Utsman bin Affan. Dan para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Muawiyah tercatat dalam buku sejarah beliau tidak membaiat dan tidak setuju atas kekhalifaan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai 1 tahun Muawiyah tidak membaiat Ali? Karena juga masalah ijtihad lagi. Ijtihad artinya Muawiyah berpendapat saya tidak akan membaiat Ali kecuali Ali bin Abi Thalib harus membawa beberapa pembunuh Utsman dan dibunuh, dikisos. Itu ijtihad Muawiyah. Dia seorang sahabat, orang yang juga ahli dalam agama dan mampu dalam level dan sampai pada level mujtahid. Adapun Ali sama pendapatnya, ya saya belum bisa kalau kekhalifahan ini belum jelas siapa dan kalian juga belum membaiat saya, mengakui saya sebagai khalifah, bagaimana saya bisa bertindak? Karena tidak mungkin ada kisos, tidak mungkin bisa dilaksanakan kisos kalau belum ada khalifah. Nah, setelah diangkat menjadi khalifah, ternyata Ali masih disibukkan untuk menstabilkan keadaan negara. Berarti ini masalah yang sama-sama kuat alasannya, sama-sama kuat. Namun lagi-lagi orang ketiga. Di saat itu kata para ulama, orang ketiga ini dimotori oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi tulen yang berasal dari Yaman, pura-pura muslim, akan tetapi keislamannya untuk menghancurkan 2 kubu besar yang seolah-olah terlihat memiliki perseteruan dari sisi ijtihad saja. Nah, inilah diambil kesempatan yang kedua kalinya di 1 tahun setelah kejadian perang Jamal ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Siffin. Makanya perangan ini disebut dengan perang Siffin. Setelah Ali bin Abi Thalib berada di Kufah, karena ibu kota kaum muslimin ketika itu dipindahkan ke Kufah, ke Irak. Jadi di zaman Ali bin Abi Thalib, ibu kota kaum muslimin dipindahkan di Kufah atau di Irak. Sebelumnya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman Utsman bin Affan dan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib selama setahun, itu ibu kotanya masih kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Lalu dipindahkanlah ke Kufah karena keadaan yang tidak stabil. Kalau masih ibu kota di Madinah, dikhawatirkan banyaknya para sahabat-sahabat yang mungkin diteror oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya dipindahkanlah ke Kufah. Jadi alasan juga kuat kenapa dipindahkan di Irak, Kufah. Dari Kufah ini Ali mendapatkan surat lagi, mendapatkan kabar-kabar burung. Dan kabar ini isinya adalah, wahai Ali, sesungguhnya Muawiyah memiliki kekuatan yang sangat besar di Syam. Ketika itu Muawiyah ini diangkat menjadi gubernur oleh Utsman. Di zamannya Utsman diangkat sebagai gubernur di kota Syam. Syam itu sekarang adalah Yordan, Palestina, kemudian Suriah, ada satu lagi Libanon. Ya, Libanon, Yordan, kemudian Palestina, Suriah. 4 negara ini dulu disebut dengan Syam. 4 negara ini dipimpin oleh Muawiyah. Dan jumlah masyarakatnya juga sangat banyak. Dan mereka pro dan loyalnya kepada Muawiyah. Apapun yang diperintahkan oleh Muawiyah, pasti mereka sami'na wa ata'na. Tapi pemimpin besar mereka siapa? Ali bin Abi Thalib. Hanya saja pemimpin besar mereka, khalifah ini, belum diakui oleh Muawiyah. Disinilah kesempatan orang-orang munafik ingin mengadu domba, membuat makar agar mereka berperang lagi. Apa kata orang munafik? Wahai Muawiyah, terus tuntut Ali bin Abi Thalib. Dari pihak Ali mengatakan, wahai Ali, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Karena kalau dibiarkan, nanti kekhalifahan Anda akan semakin melemah. Dan ini tidak boleh dibiarkan dalam Islam. Betul juga kata Ali. Kalau begitu, siapkan pasukan. Kata para ulama, Ali hanya sekedar menakut-nakuti.
bukan untuk betul-betul serius ingin memerangi Muawiyah, hanya ingin menakut-nakuti. Kata Ali, siapkan pasukan sebanyak 24.000. Dalam riwayat diceritakan 24.000. 24.000 itu bukan jumlah yang sedikit. 24.000 itu jumlah yang sangat banyak. Dan jumlah itu langsung dikerahkan oleh Ali dari Irak menuju Syam, menuju Suriah yang ada di sebuah tempat yang namanya dengan Siffin, menuju di Siffin ini. Tapi sebelumnya Muawiyah ternyata juga mendapatkan kabar bahwasanya Ali bin Abi Thalib ingin menyerang dan memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan juga menyiapkan para tentaranya, orang-orang Syam di saat itu, sekitar jumlahnya 70.000 sampai 90.000. Jadi jumlah yang sangat luar biasa juga, sangat banyak. Nah, ketika mereka jumpa ternyata di Siffin ini yang pertama sekali sampai di daerah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai 1 tahun Muawiyah masih terkenang dan teringat janji Ali bin Abi Thalib untuk menangkap bahkan membunuh pembunuh Utsman? Karena hal ini memang tidak bisa dilupakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena kata para ulama, ketika dikirimkan kepada Muawiyah sepupunya Utsman ini, dikirimkan baju Utsman yang berlumurkan dengan darah, lalu ada potongan jari, tangan-tangan jarinya Nailah. Nailah inilah istrinya Utsman bin Affan. Sesampainya baju ini dikirimkan oleh istrinya Utsman bin Affan kepada Muawiyah, dan satu-satunya yang berhak untuk menuntut kisos atau dimaafkan orang yang membunuh Utsman ini adalah Muawiyah di saat itu, satu-satunya. Karena saudara yang terdekatnya Utsman bin Affan adalah Muawiyah di saat itu. Dalam Al-Quran pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila mazluman faqad ja'ala lakum," kata Allah Subhanahu wa taala, "liwaliyhi sultana." Siapa orang, kata Allah Subhanahu wa taala, terbunuh dalam keadaan terzolimi, tentu Utsman bin Affan adalah sosok seorang khalifah yang dibunuh dalam keadaan zalim, dizolimi. Siapa orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dibunuh dalam keadaan terzolimi, faqad ja'ala liwaliyhi sultana, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan walinya di saat itulah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penyokong apakah pembunuh itu dikisos atau dimaafkan, atau mungkin dibayar dia. Karena dalam Islam wali itu berhak menentukan. Misalnya si A punya anak, anaknya dibunuh, maka si A sebagai walinya, dia berhak untuk mengatakan sepembunuhnya saya harus kisos, artinya dia harus dibunuh lagi. Atau ya sudah, tidak perlu dikisos, akan tetapi harus membayar dia. Berapa dianya? 100 ekor onta. Ya, kalau kita sekarang mungkin kalikan dengan rupiah berapa miliar. Kalau tidak ada uangnya, ya sudah, kalau berlapang dada keluarga memaafkannya, alhamdulillah dimaafkan. Nah, sampai saat ini kenapa Muawiyah sudah berlalu 1 tahun, Muawiyah tidak melupakan kejadian itu? Kata para ulama, pakaian yang dikirimkan oleh istri Utsman bin Affan yang berlumurkan darah Utsman, bahkan ada potongan jari Nailah yang dikirimkan ke Muawiyah, itu digantungkan oleh Utsman bin Affan di tempat keramaian di kota Syam. Jadi di tempat keramaian itu digantungkan pakaian Utsman yang ada darahnya. Jadi setiap kali dilihat dia akan terkenang, teringat Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan terzolimi, sehingga tidak bisa dilupakan. Nah, ketika para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjadi, maka 2 kubu yang sudah berkumpul di Siffin ini sebuah kota, sebuah tempat juga di Syam. Lalu ketika berkumpul mereka, terjadilah negosiasi, terjadilah saling mengirim utusan klarifikasi, tapi juga tidak kunjung ketemu. Lalu terjadilah peperangan yang sebenarnya tidak diinginkan, dan peperangan itu berlalu sampai 2 bulan, bukan 1 bulan, bukan beberapa hari, akan tapi selama 2 bulan. Kata para ulama, 2 kubu ini dirugikan dengan banyaknya korban
yang berguguran dari kaum muslimin di saat itu. Dan ini tetap masih ada campur tangan dari orang-orang munafik. Artinya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kejadian ini berperan penting sekali orang-orang yang ketiga di dalam mengadu domba dua kubu kaum muslimin. Dan bahkan mungkin saat ini jika kita tidak selektif di dalam memilih dan memilah setiap informasi yang kita dapatkan, bisa jadi kejadian yang sama akan terjadi pada kaum muslimin di Indonesia. Kita mendapatkan sebuah informasi yang belum jelas dari mana asal usulnya, kemudian tercantum ditulis oleh fulan, sudah kita percaya, langsung disebarkan, share ke grup-grup, dan kita juga ikut-ikutan di dalam menyampaikan informasi yang kita belum jelas dan belum betul-betul tahu sampai di mana kevalidan informasi yang kita dapatkan tersebut. Dan ini sangat mudah bagi orang-orang munafik untuk mengadu domba antara rakyat dengan pejabat, antara pejabat dengan para rakyat. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah informasi tapi informasi itu belum jelas, bahkan informasi itu kita dapatkan dari orang-orang yang fasik. Di Indonesia ini banyak atau tidak orang-orang fasik? Banyak atau tidak orang-orang fasik? Bagaimana kita mengetahui banyaknya orang fasik di Indonesia ini? Kok bisa kita mengetahuinya? Dari mana? Secara zahir kita bisa menilai orang ini fasik. Dari segi sholatnya saja kita lihat, masih banyak atau tidak kaum muslimin yang meninggalkan sholat 5 waktu? Masih banyak. Terkadang ada yang berpuasa, tetap masih ada yang meninggalkan sholat. Cukup kata para ulama, dengan seseorang meninggalkan sholat, seorang itu telah mendapatkan label fasik. Fasik ini apa maksudnya? Fasik ini al-khuruj an ta'atillah. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan sholat adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah, dia telah fasik kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan informasi dari orang-orang yang kadang sholatnya masih berceceran, lalu kita percaya dengan informasi tersebut, apalagi informasi itu terkait dengan pemimpin-pemimpin kita. Subhanallah, sekarang sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi yang terkadang kita juga belum terlalu jelas dari mana informasi tersebut, dari siapa informasi tersebut. Kemudian informasi itu isinya adalah ingin menjelek-jelekkan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita yang mereka sudah berusaha keras barangkali dalam berupaya di dalam menegakkan kemaslahatan untuk rakyatnya. Dan begitu juga kita sebagai pejabat, jangan juga sangat mudah termakan isu bahwasanya rakyat tidak tahu diri ketika telah ditolong, telah dibantu, tapi malah sering membuli dan seterusnya. Artinya setiap informasi ketika kita dapatkan, kita harus selektif, kita harus tabayyun. Kata Allah SWT, fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau anda mendapatkan sebuah informasi, apalagi informasi itu dari orang fasik, fatabayyanu, maka hendaknya kita bertabayyun, klarifikasi. Antusibu qauman bijahalah. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, karena keteledoran kalian, karena kebodohan kalian terhadap informasi itu, tidak kalian cari tahu kesohihannya, itu akan bisa membahayakan sekelompok kaum. Lihat lanjutan ayatnya. Kalau kita tidak selektif, tidak bertabayun terhadap sebuah informasi yang kita dapatkan, itu karena kecerobohan kita tersebut, tidak selektif, itu sebuah kecerobohan. Bijahala, kata Allah SWT. Jahala itu adalah kecerobohan. Antusibu qauman, maka itu akan membahayakan sekelompok besar kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan barulah nanti kemudian kalian baru menyesal setelah terjadinya musibah tersebut, barulah menyesal sebagaimana yang telah terjadi pada Ali bin Abi Thalib
dan pada dua kubu yang telah kita sebutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya atau pada poin yang berikutnya tentang beberapa kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib, dan kata-kata mutiara ini sangat banyak sekali kita dapatkan. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib pernah mengucapkan sebuah ucapan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khaffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi." Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya ad-din ini agama, tapi para ulama menafsirkannya adalah syariat Islam. Seandainya syariat Islam ini birra'yi, menggunakan logika kita, menggunakan akal kita, lakana asfalul khuffi, maka sungguh bawahnya khuf atau bawahnya sepatu kita itu lebih utama untuk diusap, lebih utama untuk dibersihkan daripada atasnya. Tapi dalam syariat Islam, ketika kita ingin berwudu, yang kita sapu atasnya atau bawahnya? Atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, melihat dari hadis ini, beliau mengambil sebuah faidah yang sangat besar sekali. Karena dalam syariat Islam ada istilah mengusap khuf. Mengusap khuf ini, kata para ulama, boleh dilakukan oleh seseorang dengan beberapa syarat. Pertama, ketika sebelum dia memakai khuf, dia dalam keadaan bersuci. Misalnya, dari rumah dia telah berwudu, setelah berwudu sempurna, dia pakai kaos kaki yang tebal. Kaos kaki, setelah pakai kaos kaki selama 1 hari 24 jam, jika dia tidak musafir, dia mukim. Selama 24 jam dia boleh berwudu, kemudian di anggota kakinya cukup hanya mengusap bagian atas khuf saja. Khuf itu tadi seperti kaos kaki atau sepatu. Jadi cukup dia mengusap bagian atasnya saja. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya syariat Islam ini itu menggunakan logika, menggunakan akal sehat kita, maka yang lebih pantas untuk diusap, untuk dibersihkan adalah bawahnya, karena yang kotor itu bawahnya. Tapi agama Islam ini bukan atas dasar logika. Makanya kalau kita di dalam beragama bermain dengan logika, bahkan kita mendewakan logika kita daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, disinilah kehancuran seorang muslim di dalam beragama. Karena lebih mengutamakan akal daripada nakal. Akal itu adalah logika kita, nakal itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan beliau yang sangat terkenal sekali, dan ungkapan ini anehnya diingkari oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang akan kita mungkin ceritakan setelah beliau berdamai dengan Muawiyah, maka ada dua kubu besar lagi yang terbentuk. Jadi setelah Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib berdamai, ada namanya istilah tahkim, maka ada dua kubu besar lagi yang keluar, yang terbentuk secara otomatis. Siapa mereka? Khawarij, dan yang kedua adalah Syiah. Khawarij ini adalah orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Lihat, Ali bin Abi Thalib orang yang mulia dikafirkan. Ini memang ideologinya orang-orang Khawarij, seringkali mengkafirkan pemimpin. Jadi ini tanda-tanda ya. Jadi tidak serta-merta kalau ada teman kita yang kadang mengirimkan informasi kepada kita tentang kekafiran para pemimpin. Nih bukti bahwasanya pemimpin kita bukan pemimpin muslim, pemimpin kafir. Ada beberapa syariat Islam di Indonesia yang tidak diterapkan, pemimpin kita kafir. Nah, yang seperti ini tanda, sebagai tanda saja bahwasanya pemikiran ini adalah pemikiran orang-orang Khawarij. Tapi tidak serta-merta orang yang berpemikiran seperti ini kita langsung hukumi mereka Khawarij. Barangkali dia hanya semangat-semangatnya beragama, belum tahu apa itu Khawarij, apakah Khawarij itu termasuk kelompok yang diakui dalam Islam atau tidak. Mereka tidak tahu. Nah, orang seperti ini kita masih harus toleransi dan berupaya untuk memahamkannya kepada saudara-saudara kita. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, dua kubu besar tersebut, Khawarij dan Syiah. Adapun Khawarij mengkafirkan, artinya
merendahkan serendah-rendahnya Ali bin Abi Thalib. Saking rendahnya Ali bin Abi Thalib sampai pada derajat kafir. Ada kubu yang kedua, yaitu kubu Syiah. Dan kubu ini sangat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu disetarakan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat gulu, berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah ada di pertengahan itu, memposisikan Ali bin Abi Thalib pada posisinya yang telah disebutkan, keutamaan-keutamaannya, kemudian dia tetap sebagai manusia biasa. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang berada di pertengahan dari dua kelompok ekstrem yang telah kita sebutkan. Adapun perkataan Ali bin Abi Thalib yang lainnya, seperti beliau mendefinisikan takwa. Kata beliau ketika ditanya, "Arif at-taqwa ta'rifan." Wahai Ali bin Abi Thalib, coba jelaskan kepada kami apa itu makna takwa. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi ada yang mensahihkannya. Kata beliau, "At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wa ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil." Beliau mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Adanya rasa takut, kekhawatiran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini takwa. Adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak. Dilanjutkan oleh beliau, kata beliau mengatakan wal amalu bitanzil, hendaknya kita beramal sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Jangan beramal dengan sesuai logika kita, dengan perasaan kita. Tidak cukup beramal dengan itu, akan tapi kita beramal dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ makna takwa? Tidak. Akan tapi dilanjutkan oleh beliau, war-ridha bil qalil, dan hendaknya kita merasa ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita walaupun sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berbangkit, yaitu hari kiamat. Inilah definisi takwa yang secara lengkap dijelaskan oleh beliau. Kita ulangi, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, kita beramal, salat, apa saja ibadah yang kita lakukan hendaknya mengacu kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu war-ridha bil qalil. Kalaulah rizki kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ridha. Rizki di sini maksudnya adalah rizki dari segi duniawi harta. Walaupun rizki yang pada hakikatnya yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, yang bahkan mungkin dunia ini kita jual untuk membeli rizki yang Allah berikan kepada kita mungkin tidak akan dapat kita bayar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib wal isti'dad, yang keempat adalah liyaumir rahil, ada persiapan kita dari sekarang untuk kita menghadap kematian dan menghadapi hari berbangkit. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan beliau yang juga sering banyak didapatkan, beliau membedakan, membandingkan antara ilmu dengan harta. Kata beliau, kalau ilmu itu adalah pewaris para nabi, kalau harta itu adalah pewaris dari kerajaan-kerajaan atau orang-orang kayanya. Kalau ilmu itu, kata beliau, bisa menjaga kita. Kalau harta itu, kita yang menjaga harta. Kemudian kata beliau lagi, semakin banyak ilmu kita, semakin kita sering menuntut ilmu, semakin kita sering duduk di majelis ilmu, maka kita akan sering dan senantiasa disayangi oleh orang-orang dan mungkin dihormati. Jadi semakin kita menuntut ilmu, semakin bertambah ilmu kita, orang-orang akan menyayangi kita dan orang-orang akan mungkin menghormati kita. Sedangkan orang-orang yang memiliki harta, kata beliau, barangkali kalau memang dia hartanya dia gunakan, dia infakkan, dia belanjakan kepada yang bagus, maka dia akan dipuji, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kalau dia menahan hartanya, yang ada apa? Orang akan memusuhinya, orang akan iri kepadanya, orang akan dengki kepadanya, dan masih banyak lagi perbandingan-perbandingan yang beliau sebutkan. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pilihan ini ditujukan kepada kita, kita lebih memilih mana? Harta untuk kita miliki atau ilmu? Harta atau ilmu? Serius. Kalau kita yang ditawarkan dari perbandingan, dan masih banyak ya disebutkan oleh
Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau sebutkan ada perbandingan antara ilmu dengan harta, ilmu dengan harta, ilmu dengan harta. Nah, dari beberapa perbandingan tadi kita sebutkan hanya beberapa saja. Kira-kira ketika ditawarkan kepada kita, kita memilih ilmu atau harta? Tidak ada yang memilih dua-duanya? Ada, alhamdulillah. Kalau digabungkan dua-duanya, alhamdulillah, bagus. Kalaulah misalnya tidak bisa digabungkan, hanya memilih salah satu di antaranya, maka kita harus memilih ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga menyebutkan dunia ini hanya untuk 4 golongan orang saja. Dunia yang kita tempati sekarang ini itu hanya untuk 4 golongan orang saja. Yang pertama kata Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan orang saja. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi bihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kata Rasulullah SAW, kelompok yang pertama, golongan yang pertama adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, harta dan ilmu. Lihat, 2. Jadi kalau kita memilih tadi, pilih dua-duanya. Harta sekaligus kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu. Kenapa? Karena inilah golongan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilik dunia itu cuma 4 golongan ini. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang diberikan dia harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmu tersebut dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyambung silaturahmi, kemudian dia keluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, zakatnya, infaknya. Kenapa? Karena dia memiliki ilmunya. Dia tahu harta saya sekian, berarti zakatnya sekian. Semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahadha bi afdalil manazil. Kata Rasulullah, inilah kedudukan yang paling tinggi dari 4 golongan orang ini. Jadi kedudukan yang paling tinggi dari 4 golongan ini adalah yang pertama ini. Yang kedua kata Rasulullah, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyyah. Ada juga seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma ilmu doang, tapi hartanya ya pas-pasan lah untuk makannya saja. Ada seorang hamba seperti itu, tapi ilmunya luar biasa, menggunung tingginya ilmu seorang hamba tersebut. Walam yarzuqhu malan, tapi dari segi harta disempitkan ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa shadiqun niyah, tapi dia tidak kalah pada niatnya. Dia memiliki sebuah niat. Apa niatnya? Yaqul, dia berkata dalam hatinya, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa." Kemudian niatnya begini, seandainya aku punya harta seperti si fulan itu, maka aku akan mengerjakan seperti pekerjaan si fulan. Oh, fulan itu luar biasa, hartanya banyak, tapi dengan hartanya dia beribadah kepada Allah, dengan hartanya dia membangun masjid, dengan hartanya dia memberikan perbukaan puasa, dengan hartanya dia bersilaturahmi, bisa sering mengunjungi orang tuanya, dan terus ibadah-ibadah yang lainnya yang dia lakukan. Kalau seandainya saya punya harta seperti dia, saya akan pasti mudah-mudahan melakukan amalan yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Kalau itulah niatnya, maka pahalanya sama dengan orang yang pertama. Lihat keutamaan ilmu. Ilmu, tapi ketika ilmu itu dia amalkan, kemudian dia niatkan dengan niat yang baik, dia bisa menyamai pahala orang yang kaya yang mungkin dia belum beramal dengan amalan seperti orang kaya tersebut. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, yaitu orang yang cuma diberikan rizki harta tapi tidak diberikan ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi bihi rabbah wa la yasilu bi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kata Rasulullah sallallahu, orang yang pada posisi ketiga ini hanya diberikan harta tapi dia diberikan ilmu, lalu dia habiskan hartanya, dia belanjakan hartanya kepada hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat baginya di akhirat, maka akan menyebabkan harta tersebut tanpa ilmu dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia terkadang ada harta untuk bersilaturahmi kepada saudaranya, ke orang tuanya berat. Kadang dia punya harta tapi dia tidak tahu bahwasanya dalam hartanya itu ada hak orang lain yang harus dia keluarkan karena dia tidak memiliki ilmunya. Maka kata Rasulullah SAW, fahada bi akhbadil manazil, hamba yang seperti ini pada posisi yang paling jelek sekali.
dari 4 golongan yang ada di dunia ini. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yakul. Ada juga pada posisi yang keempat. Dan posisi ini posisi yang terparah juga. Apa itu? Posisi yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dan juga tidak diberikan ilmu. Sudah tidak ada hartanya, dia pun termasuk orang yang tidak berilmu dalam segi agama. Lalu ketika dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, dia mengatakan dalam niat hatinya, yang mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa." Dia mengatakan dalam hatinya, berniat, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, maksudnya yang golongan yang ketiga tadi, hanya harta saja diberikan tapi tidak ilmu. Dengan harta tersebut dia bermaksiat kepada Allah. Dia mengatakan, dia lihat enak juga ya hidup si fulan tuh, hartanya banyak, dia bisa pergi kemana-mana, sering gonta-ganti pasangan, enak ya. Seperti itu. Lalu dia berniat ke dalam hatinya, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, aku akan belanjakan, aku akan traktir teman-teman untuk pesta narkoba. Niatnya seperti itu. Maka kalau tidak terlaksana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi, dia berada pada niatnya, wa wizruhuma sawa, dosanya sama seperti orang yang melakukan pekerjaan maksiat tersebut, yaitu pada posisi yang ketiga. Jadi posisi yang ketiga tadi hanya diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ketika harta tersebut dia gunakan maksiat, lalu dia berniat ingin melakukan seperti maksiat itu, dia mendapatkan dosa yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 hamba yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan sedikit pembicaraan Ali bin Abi Thalib tentang perbedaan antara ilmu dan harta. Kalau kita ditawarkan kembali milih harta atau ilmu, pilihlah dua-duanya, harta dan ilmu, karena pilihan ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada posisi yang terbaik seorang hamba yaitu memiliki harta dan memiliki ilmu. Posisi yang kedua adalah memiliki harta, memiliki ilmu, tidak memiliki harta. Posisi yang paling jelek adalah memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu. Kemudian posisi yang keempat adalah yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu tapi nasibnya sial, mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berikan manfaat sedikit dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, masih berada pada pembahasan Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau memerangi Khawarij. Setelah beliau berperang dengan saudara-saudaranya, nanti akan ada cerita peperangan antara beliau dengan orang-orang Khawarij. Dan sebelum beliau memerangi orang-orang Khawarij, beliau pertama sekali mengutus Abdullah bin Abbas untuk menasehati. Jadi ada 6.000, kira-kira 6.000 orang-orang Khawarij di saat itu, jumlah yang sangat besar sekali. 6.000 ini sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dikirimlah utusan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini untuk ya seperti berdebat, seperti bertukar pikiran, dan bertobat dari 6.000 itu cuma 2.000. Jadi sisanya 4.000 diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan insyaallah cerita itu akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.